Wa dzakarta annahu la yaghdur. Dan engkau mengatakan bahwa Muhammad itu dia tidak berkhianat. Wa kadzalika ar-rasul la yaghdur. Demikian juga para rasul mereka tidak berkhianat. Wa dzakarta annahu ya'murukum an ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Dan kamu mengatakan bahwa dia memerintahkan kalian agar menyembah Allah satu-satunya dan jangan menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Wa yanhaakum 'an 'ibadatil awthan. Dan dia melarang kalian menyembah berhala. Wa ya'murukum bis shalah. Dan dia memerintahkan kalian melaksanakan salat. Was-sidq, dan jujur. Wal 'afaf, dan menjaga kehormatan. Fa in kana ma taqulu haqqan. Seandainya apa yang engkau katakan ini adalah benar, fasayamliku mawdi'a qadamayya hatain. Ketahuilah bahwa dia akan menguasai kedua tempat kaki ini berpijak. Wa qad kuntu a'lamu annahu kharij. Dan aku tahu bahwa dia akan keluar, akan muncul nabi yang terakhir itu. Walam akun adurru minkum. Namun saya tidak pernah menduga bahwa dia itu adalah dari bangsa kalian, dari bangsa Arab. Falau anni a'lamu anni akhlasu ilaihi latajashartu liqa'ah. Kalau seandainya aku mengetahui bahwa aku dapat bertemu dengannya, maka aku akan menanggung segala resiko untuk bertemu dengannya. Walau kuntu 'indahu laghassaltu 'an qadamayhi. Dan seandainya aku berada di sisinya, niscaya aku akan mencuci kedua kakinya. Tsumma da'atika faqara. Lalu dia perintahkan agar suratnya Rasulullah itu dibawakan kemudian dibacakan. Fartafa'atil aswat wa rafa'a. Begitu surat itu dibaca, maka istana itu mulai ramai. Ya, dan mulai timbul kegaduhan. Fa'ukhrija Abu Sufyan wa man ma'ah. Maka karena ramai dan gaduh, Abu Sufyan ini diperintahkan dia dan sahabat-sahabatnya untuk keluar dari tempat ini. Falamma kharaja Abu Sufyan qala li ashabihi. Ketika Abu Sufyan keluar, dia bersama sahabat-sahabatnya, dia mengatakan, laqad amira Amr bin Abi Kabsyah. Sungguh telah runyam urusan Ibnu Abi Kabsyah ini. Ibnu Abi Kabsyah ini dimaksud adalah siapa? Rasulullah SAW. Kata Abi Kabsyah ini adalah kakek Rasulullah SAW dari ibu. Innahu la yakhafu Bani Asfar, Malik Bani Asfar. Sesungguhnya dia telah ditakuti oleh raja orang-orang yang berkulit kuning. Walam yazal Abu Sufyan muqinan ba'dahu min umuri amri Rasulullah SAW hatta wafaqahu Allah lil Islam. Abu Sufyan senantiasa yakin bahwa agama Islam ini, agamanya Rasulullah SAW ini akan terus-menerus berkembang sehingga Allah Subhanahu wa taala memberinya taufik untuk masuk dalam agama Islam. Wajah Herakl Dihya bin Khalifah al-Kalbi bimalin wa qiswah. Lalu membawa surat ini, yaitu Dihya bin Khalifah al-Kalbi, diizinkan dia pergi dan diberikan dia apa? Harta, uang dan kain-kain atau pakaian-pakaian. Tsumma raja'a ila Hims. Kemudian raja ini kembali pulang dia ke Hims. Fa'adina lahu ma'kum fi daskaratillah. Lalu dia mengundang pembesar-pembesar Romawi fi daskaratillah. Daskarah itu adalah istana yang dikelilingi oleh rumah-rumah penduduk. Ya, dia mengundang pembesar-pembesar Romawi di istananya. Wa amara bi abwabiha maghliqat. Lalu dia perintahkan pintu-pintu istana ini agar ditutup. Tsumma qala. Lalu dia mengatakan, ya ma'syarul, hal lakum min al-falah wal rushd. Wahai pembesar-pembesar Romawi, maukah kalian mendapatkan keberuntungan dan
Fatutabi'u hadzal nabi, ikutilah nabi ini. Fahasu haisatan min al-wahsh ila al-aqwam fawajaduhu mutlaq. Lalu mereka berlarian, pembesar-pembesar ini berlarian menuju ke pintu-pintu istana ini. Akan tetapi mereka temukan pintu-pintu istana ini sudah ditutup. Ketika raja ini, kaisar ini melihat bahwa kaumnya itu tidak senang mereka diperintahkan untuk mengikuti Muhammad SAW, dia mengatakan rudduhum alaih, suruh mereka kembali. Orang-orang yang tadinya berlarian mencari pintu keluar, dia mengatakan rudduhum alaih, kembalikan lagi mereka, suruh mereka kembali lagi. Setelah mereka dikembalikan, faqala lahum, dia katakan kepada mereka, inni qultu maqalati ahtabiru biha shiddatakum ala dini. Jangan khawatir, saya ucapkan tadi, ucapan saya yang tadi itu hanya sekedar untuk menguji kekuatan kalian di dalam beragama. Padahal sebetulnya dia khawatir jangan-jangan orang pembesar-pembesar ini lari darinya. Ya. Faqad ra'aytu, dan saya sudah mengetahui sekarang kekokohan kalian dan kekuatan kalian di dalam agama ini. Fasajadu lahu wa radu anhu, maka mereka semua sujud untuknya dan mereka juga rela terhadap raja ini. Jadi bayangkan, padahal dia itu berbohong, dia itu serius ingin mengajak mereka untuk mengikuti Rasulullah SAW, namun demi menjaga kejayaannya dan kerajaannya, dia mengatakan saya berbohong tadi. Ya. Wa yatabayyanu min hadha anna Qaisar 'arafa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa sidqa quwwatihi tamam al-ma'rifah. Dari percakapan ini dapat diketahui bahwa Qaisar dia mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pengenalan yang sangat kuat dan mengetahui kenabiannya. Walakin kalau ada yang hukum ini falam yaslam, akan tetapi karena kecintaannya kepada kekuasaannya dan kerajaannya itu, dia tidak mau masuk Islam. Ya, sebagaimana terjadi sekarang, banyak ustaz-ustaz, kiai-kiai orang bid'ah ini, mereka mengetahui kebenaran agama Salafiyah, namun mereka tidak mau mengikuti dakwah Salafiyah ini. Kenapa? Karena kalau mereka ikut dakwah Salafiyah ini, mereka berhenti menjadi apa? Kiai yang berjuang dulu, mereka akan menjadi pengikut. Ya, seperti raja ini, dia mengenal Rasulullah SAW dan meyakini kebenarannya, namun karena cintanya kepada kerajaannya dan kekuasaannya, dia tidak mau masuk Islam. Wa ba'at ibni wa ibnu ra'iyatihi kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan demikian, dia akan memikul dosa dirinya dan dosa rakyatnya, sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa amma Yahya bin Khalifah al-Kalbi fa innahu lamma kana bi Busma fi tariqihi raji'an ila al-Madinah. Adapun Yahya bin Khalifah al-Kalbi yang membawa surat ini ketika dia berada di sebuah tempat yang namanya Busma, ketika dia ingin kembali ke Madinah, qata alaihi tariq rijal min Bani Hudam, dirampok dia oleh beberapa orang dari suku Bani Hudam. Wadahu, dan semua yang dimiliki itu diambil. Hatta lam yatuku ma'ahu syai'an, sehingga mereka tidak menyisakan apa-apa, semuanya diambil. Falamma balagha Madinah, begitu dia sampai ke Madinah, wa akhbara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia bercerita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa dia telah
menyerbu Bani Judami. Fa'agharu wa qadaru wa ghanimu alfa ba'ir, maka mereka diserang, ya, dan mereka terbunuh, dan dia mendapatkan 1000 ekor onta, wa 5,000 syah, dan 5.000 ekor kambing, wa 700 min an-nisa'i was-subyan, dan mereka menawan 100 wanita-wanita dan anak-anak. Ini semua yang dimiliki. Wa asra Zaid bin Rufa'ah al-Budani, ada seseorang bernama Zaid bin Rufa'ah al-Budani dari suku Bani Judam yang melaporkan ahadu asa'ihim, dia adalah salah seorang pembesar dari suku itu yang segera datang ke Madinah. Wa kana aslama huwa wa rijalun min qaumi. Zaid bin Rufa'ah ini dia telah masuk Islam, dia dan beberapa orang dari sukunya. Wa nasaru bihi hina quti'a at-tariqu alaih, dan dia juga termasuk orang yang membantu dia ketika dia dirampok. Faradda alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-ghanaim was-salam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengembalikan kepadanya, yakni dia datang ke Madinah untuk minta dikembalikan harta rampasan perang dan tawanan-tawanan itu. Karena dia masuk Islam dan teman-temannya juga masuk Islam, dan dia membantu dia agar ketika dirampok, maka Rasulullah SAW mengembalikan kepadanya semua harta rampasan perang itu, dan tawanan-tawanan semua dikembalikan kepadanya oleh Rasulullah SAW. Ini dia surat yang keempat yang dikirim oleh Rasulullah SAW kepada Kaisar Raja Romawi. Surat yang kelima, wa kataba Rasulullah SAW kitaban ila al-Harith bin Abi Shammar al-Ghassani amir Dimashq min qibal Kaisar. Yang kelima, Rasulullah SAW mengirim surat kepada Al-Harith bin Abi Shammar Al-Ghassani, Amir Dimashq. Dia ini adalah penguasa kota Damaskus min qibali Kaisar, di bawahnya Raja Kaisar. Wahai Rasul kita, surat itu isinya adalah Bismillahirrahmanirrahim, min Muhammadin Rasulillah ila al-Harith bin Abi Shammar, dari Muhammad utusan Allah kepada Al-Harith bin Abi Shammar. Salamun ala man ittaba'al huda, keselamatan bagi orang yang mengikuti petunjuk. Wa amana billahi wa sadaq, dan dia beriman kepada Allah dan percaya. Wa inni ad'uka an tu'mina billahi wahdah la syarika lah, saya mengajakmu agar engkau beriman kepada Allah satu-satunya yang tidak ada sekutu baginya. Yabqa laka mulku, maka kekuasaanmu atau kerajaanmu akan ditetapkan jika engkau beriman kepada Allah. Wa ba'da kitab ma'a Syuja' bin Wahb al-Asadi, surat ini diberikan kepada Syuja' bin Wahb al-Asadi agar dibawa kepada penguasa ini. Min Asad al-Khuzaimah, falamma qara'a al-kitab ramah, ketika Al-Harith bin Abi Shammar ini membaca surat itu, langsung dilempar, dibuang surat itu. Wa qala, lalu dia mengatakan, man yanzi'uhu biminni, siapa yang bisa merebut kekuasaan saya ini? Siapa yang bisa merebut dari saya kekuasaan saya? Wasta'adda liyursila jayshan yaghzul muslimin, dan dia langsung bersiap-siap untuk mengirim pasukan menyerang kaum muslimin. Wa qala li Syuja' bin Wahb, lalu dia mengatakan kepada Syuja' bin Wahb yang membawa surat ini, akhbir sahibak bima tara,
sampaikan kepada Muhammad, kepada Rasulullah, sampaikan kepada Muhammad apa yang kamu dengar dan apa yang kamu lihat. Wasta'dana Kaisar fi harbi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia minta izin kepada Kaisar untuk menyerang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fatannahu Kaisar azam. Akan tetapi Kaisar mengurungkannya dari keinginannya. Fa'ajaz al-Harith Syuja'a bin Wahab bil Qiswah wal Nahar. Kemudian Syuja' ini Al-Harith bin Abi Syamar ini membiarkan, mengizinkan Syuja' kepada Syuja' bin Wahab untuk pulang ke Madinah, dan dia diberikan pakaian-pakaian dan uang, kemudian orang terhubung husna yang dia dikembalikan dengan cara yang baik. Itu surat yang kelima. Kemudian surat yang keenam, Kitab ila Amiri Busra. Surat kepada pembesar kota Busra. Busra yang berada di Syam. Yad'uhu lil Islam. Dia diajak untuk masuk Islam.